Saudara yang kasih, selamat pagi. Hari ini kita mendengarkan satu Tuhan yang mengatakan tentang jalan kebenaran hidup. Kita sudah milih Tuhan Yesus sebagai pintu masuk kepada kebahagiaan, kepada hidup yang kekal. Pintu adalah pilihan hidup untuk menuju ke kebahagiaan kekal. Pintu banyak, bisa pintu roh jahat, pintu roh baik. Nah, kita tidak melihat roh baik, yaitu kita melihat Tuhan Yesus. Namun itu belum selesai. Kita ingin menuju pada hidup yang kekal, bahagia, itu harus menjalani. Menjalani itu artinya hal-hal yang ingin kita harapkan itu kita lakukan, kita jalani, menjalani. Tidak asal menjalani, tapi harus ada pegangan, kebenaran. Kebenaran itu adalah suatu nilai-nilai rohani yang final, yang tidak ada kata selain itu. Tapi ini final. Kebenaran itu adalah final, nilai-nilai rohani yang final. Sehingga orang kalau ingin menuju pada harapan hidup kekal perlu memegang nilai-nilai yang final, rohani, kebenaran. Hidup ada suatu hal yang perlu kita mohon selalu agar kita selalu digerakkan, diberikan daya kekuatan untuk menjalani hidup. Maka pada Yesus kita juga menemukan pintu memilih agar tujuan kehidupan kita yang itu bagian kekal itu bisa tercapai, tapi harus dijalani, dilakukan, diperbuat. Berbuat dengan pegangan yang benar, nilai-nilai rohani yang benar. Itu kita dapatkan dari ajaran Tuhan Yesus. Dan itu agar bisa terjadi karena banyak tantangan, maka kita memerlukan kekuatan, daya untuk menjalaninya, yaitu kehidupan yang kita selalu dapatkan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan diri sebagai makan rohani kita. Itu. Nah, tentang jalan dari kebenaran hidup itu tinggal tujuannya itu rohani atau manusiawi. Rohani artinya hal-hal yang kita lakukan agar nanti hidup kita itu mengalami hidup yang kekal, hidup bahagia yang lama selama-lamanya. Tetapi di dunia ini kita juga punya hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang kesehatan, tentang sosial, masyarakatan, tentang politik, banyak hal. Yang kita ingin ajak adalah tentang kesehatan. Apa saja yang perlu kita jalani agar hidup kita itu sehat? Pasti pintunya pilihan itu kita cari pada pakar-pakar kesehatan, ahli kesehatan, dokter, mereka mungkin perawat atau ahli-ahli kesehatan yang lain. Itu kita gunakan menjadi pegangan. Menjalani dan memakai pegangan. Walaupun kalau istilahnya manusiawi, duniawi itu belum final. Paling sedikit kita gunakan sebagai yang banyak orang lakukan. Lain dengan kalau rohani itu final. Tapi kalau duniawi itu tidak tentu final. Masih banyak hal-hal yang terjadi yang di luar yang kita tahu. Tapi tetap itu harus kita gunakan sebagai pegangan. Tetapi akhirnya kalau hidup itu harus punya daya kekuatan yang untuk bisa menjalani, selalu mengingat pegangan-pegangan yang kita gunakan, kesehatan, menjalani kehidupan yang bagaimana, agar itu kita jalani dengan serius dan pakai pegangan kesehatan yang diberikan oleh para pakar kesehatan, dan hidup, stamina kehidupan,
Bagaimana kita jaga stamina kita agar yang kita inginkan sehat itu tercapai. Ya. Tengah-tengah situasi pandemi, satu sisi kita memang selalu punya harapan pada Tuhan agar Dia selalu memberikan kekuatan daya rohani kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Namun tidak cukup, kita harus memakai hal-hal yang kaitan dengan kesehatan. Jalani hidup ini dengan pegangan-pegangan kesehatan. Kita itu hidup sendiri, itu zaman orang lain, sehingga sering berpengaruh. Kalau mikir sendiri, kita hanya tahu tentang diri sendiri, tapi tidak tahu kita kontak dengan orang lain, kita juga butuh kesadaran kita kontak dengan orang lain. Saya mau mengaruhi satu sama lain. Sehingga hal-hal tadi kalau kita kuasai, semoga hidup dunia ini kita sehat dan rohani pun kita akan mengarah pada kehidupan yang kekal. Tuhan bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua kita dengan menjalani itu, baik yang kita pilih yang kaitan dengan rohani, surga ataupun di dunia ini bisa tercapai dengan cara tadi, pegang teguh apa yang Tuhan berikan, apakah yang pakar kesehatan berikan, sehingga kita jalani dengan benar, maka semua akan kita alami. Semoga Tuhan bagi kita untuk mencapai Tuhan itu. Amin.